only or oneness Pentecostalism. Ya. Ini Jesus only ini suatu ajaran. Ya. Jesus only. Kalau dari bahasa sederhananya berarti hanya Yesus. Ya. Dan kemudian oneness Pentecostalism artinya satu. Pentakosta yang mengakui kepercayaan hanya satu. Ya. Satu apa? Ya, nanti. Ya. Baik. Nanti kita akan membuka ruang diskusi karena ini sangat penting, saudara. Ini ajaran ini sebenarnya sudah lama. Ajaran ini sudah lama, tetapi di Indonesia kemudian ini heboh lagi. Beberapa aliran-aliran tertentu sebenarnya ini percaya ini, tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka itu masuk ke dalam aliran ini. Mereka tanpa sadar mereka masuk di dalam aliran ini, saudara. Nah, pertanyaannya, apakah Anda pun masuk dalam aliran ini? Jangan-jangan, ya, Anda tidak pernah dengar ini. Jangan-jangan Anda mungkin berkata, apa ini? Tapi waktu nanti ketika diuraikan, wah saya juga selama ini percaya begitu, Pak. Nah, ya, jangan-jangan ternyata sama. Dan di Indonesia, saudara, banyak sekali. Di Indonesia banyak yang ternyata sama ajarannya dengan ini. Oke, yuk kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat sejarahnya. Oneness. Jadi kita bacanya supaya gampang. Kita sebut aja mereka sebagai oneness atau Jesus only. Supaya singkat, oneness. Ya, itu kegerakan mereka itu di Amerika Utara. Diyakini dimulai pada tahun 1913, bayangkan udah lama loh. Ya, sudah sangat lama. Dan di Indonesia sebenarnya sudah lama. Tapi kita kan nggak mau tuding meninding nih. Ya, di media sosial ini heboh. Wah, ini sebenarnya ini oneness ini. Ini sebenarnya Jesus only. Tetapi gereja satu bilang, oh enggak, kami gereja ini. Tapi waktu ditelusuri ajarannya, wah ternyata sama. Ternyata itu sama kok. Tetapi tidak mengaku, gitu ya. Oke. Itu terjadi akibat perselisihan doktrinal dalam gerakan Pentakosta, khususnya di dalam Assemblies of God. Ya, pada tahun 1013 Pentakosta Kanada Robert T. McAllister berkhotbah pada pertemuan camp itu kayak kemah begitu ya, tapi sifatnya seperti sebuah KKR. Ya, ini sekarang ini jarang diadakan camp. Dulu zaman kami itu ada namanya youth camp. Gitu. Youth camp itu kalau di Amerika itu memang kayak tenda-tenda begitu, memang diadakan KKR. Ya, kalau zaman kami dulu biasanya diadakan di villa, kemudian di tempat retreat, ya retreat, kemudian youth camp namanya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan retreat, tapi tujuan utamanya adalah di sana KKR. Jadi camp itu di sana itu bermula dari sana sebenarnya, ya, camp. Nah, bahwa formula baptisan hanya Yesus ditemukan di dalam Kisah Rasul pasal 23 kanan. Jadi ini Robert T. McAllister ini menegaskan itu, bahwa formula baptisan itu hanya di dalam Yesus. Nanti saya jelaskan. Lebih disukai atau lebih favorit atau lebih ditekankan daripada membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi ajaran ini menekankan baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak lebih menyukai memakai di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti kita pelajari lagi. Mereka justru lebih memakai nama Tuhan Yesus, bukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke? Lanjut. Nah, berikutnya tunggu dulu, maaf, di bawahnya. Berikutnya, karena menurut McAllister tadi bahwa baptisan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja, maka mereka pun, kelompok mereka itu membaptis diri mereka ulang. Kelompok Jesus only ini, oneness ini, akhirnya mereka bersepakat untuk membaptis diri mereka ulang, baptisan ulang. Karena dulunya dibaptis dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Menurut mereka itu tidak tepat. Formulasi itu tidak tepat. Jadi harusnya dibaptis hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka semua sepakat, mereka membaptis diri mereka ulang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke? Nah, ciri-cirinya mereka ini biasanya seperti apa? Satu, penggunaan nama Tuhan Yesus yang lebih dominan. Mereka tidak suka menggunakan nama Tritunggal. Oke? Yang berikutnya berarti cirinya apa? Menekankan baptisan ulang. Dibaptis kembali. Oleh sebab itu saya sudah pernah jelaskan di sini juga. Sampai hari ini saya hanya dibaptis satu kali. Waktu saya kecil dan waktu saya di gereja GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Itu gereja Batak. Dan waktu saya di sini kami pindah ke HKBP, itu lebih banyak lagi. Ya, jadi saya hanya pernah dibaptis hanya satu kali sampai hari ini. Dan sampai saya doakan sampai nanti pun saya hanya dibaptis satu kali, tidak mau dibaptis ulang. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya mereka berkembang dan akhirnya apa? Ya, mereka pun berpegang pada kepercayaan bahwa Trinitas itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi akhirnya mereka menegaskan ajaran mereka. Ajaran mereka adalah apa? Menolak Trinitas. Kenapa? Karena menurut mereka Trinitas itu tidak bertentangan dengan Alkitab dan sebagai bentuk apa? Politeisme. Atau politeisme mempercayai banyak Allah. Jadi menurut oneness, Jesus only, kalau ada gereja atau orang yang percaya ajaran Tritunggal, itu berarti Allahnya banyak katanya. Allahnya berapa? Tiga. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Berarti tiga Allahnya itu menurut oneness, menurut Jesus only. Sampai di sini percaya Tritunggal. Ya saya percaya. Dan berarti menurut oneness kita percaya banyak Allah, tiga Allah, politeis menurut mereka. Itu menurut mereka, garis bawah ya. Menurut mereka. Oke. Jadi semua gereja-gereja, mau gereja Lutheran, mau gereja apapun bentuknya, kalau percaya Tritunggal, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka menurut oneness itu adalah mempercayai Allahnya tiga atau politeisme. Gereja kalau di Indonesia, khususnya di Indonesia, itu jelas, ya, yang mendeklarasikan mempercayai Allah Tritunggal, tiga pribadi ya, yang esa. Kalau di gereja kita ya, di Indonesia, KBP, BNKP, GBKP, GKPI, Genit nggak ada, maaf ya. Satu lagi, GPIB, apa lagi? GPDI. Saya cancel. Bukan cancel, maaf. Tahan dulu. Kalau GPDI, saya bilang tahan dulu. Kalau ini masih kontroversi di dalam tubuh mereka sendiri. Tapi yang benar-benar mendeklarasikan ajaran Tritunggal yang tiga pribadi yang esa, seperti yang saya katakan, dan Gereja Kristen Baitan. GKB ini kita injili, mempercayai Tritunggal, tiga pribadi yang esa. Jadi sama dengan Lutheran, BNKP dan HKBP. Kita sama. Kita percaya tiga pribadi yang esa. Jadi yang disebutkan dari tadi, tunggu dulu. Karena justru gejolak itulah yang ada di dalam gereja yang dia disebutkan tadi. Oke, kita lanjut. Doktrin Allah oneness itu adalah memiliki presiden sejarah, presiden ya, bukan presiden, hati-hati. Dalam monarki, modalistik abad keempat, gerakan sebelumnya ini menegaskan dua aspek utama dari keyakinan keesaan. Yang pertama, ada satu Tuhan yang tak terpisahkan tanpa perbedaan pribadi dalam esensinya. Jadi menurut mereka, pribadi Allah ya satu.
tidak ada perbedaan. Bapa, ya itu adalah anak, pribadinya sama. Roh Kudus, ya itu juga pribadinya yang sama. Jadi dengan demikian ada satu pribadi itu sebenarnya menurut Oneness. Menurut Oneness, hati-hati ya, pelan-pelan ya. Menurut Oneness hanya ada satu pribadi. Pribadi yang satu itulah yang menjadi Bapa. Dia juga lah disebut sebagai anak. Dia juga lah disebut sebagai Roh Kudus. Satu. Oke? Itu menurut Oneness. Berikutnya, Yesus Kristus adalah manifestasi atau inkarnasi dari satu tadi. Jadi Yesus Kristus, Allah adalah manifestasi dari yang satu pribadi tadi. Satu pribadi tadi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, karena Yesus Kristus adalah manifestasi tadi pribadi tadi, maka mereka menekankan Yesus Kristuslah Allah itu. Sekali lagi, karena menurut mereka manifestasi dari Allah itu adalah Yesus Kristus, maka penekanan Allah yang mereka sembah, yang mereka percayai, yaitu Jesus only tadi atau hanya Yesus tadi, sehingga mereka di dalam setiap ajaran, upacara atau sakramen apapun itu bentuknya, maka fokusnya, pusatnya kepada nama Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang yang berdoa dari awal sampai akhir tidak mau menyebut nama Bapa, saya ulangi, kalau ada orang yang berdoa dari awal sampai akhir tidak pernah menyebut Bapa, tidak pernah menyebut Roh Kudus, hanya menyebut Yesus dari awal sampai akhir, patut dicurigai dia adalah Oneness atau Jesus only. Tidak mau menyebut Bapa. Bapak kami, kok Bapak? Bapakku udah mati. Bapak yang mana? Bapak yang mana? Kok kau berdoa Bapak? Ya ini tujuan utamanya membekali Anda ya, bukan mau memojokkan siapapun. Tetapi karena ini adalah ajaran bidat, maka saya berkewajiban. Saya sebagai yang memiliki visi atas Tehami, saya harus menjelaskan secara tuntas bahwa ajaran Jesus only adalah bidat. Nanti kita akan kupas sama-sama. Dan saya akan menyarankan jangan percaya. Saya tidak hendak menuduh siapapun orang-orang, tidak. Tapi siapapun yang Anda tahu, kalau nanti jatuhnya ke situ, berarti sudah bertentangan dengan apa? Alkitab. Itu inti saya, ya. Berikutnya, mereka berpendapat bahwa berdasarkan Kolose 2 ayat 9, ya, tolong punya kabelnya. Ada import, kalau ditolong import. Naik ke atas. Ya, ininya bisa dinaikin nggak? Karena kena logonya. Tolong dulu. Yang ini naikin karena kena logonya. Disandarin atau geser sini boleh. Oke. Konsep kepribadian Allah hanya diperuntukkan bagi kehadiran Yesus yang imanen dan berinkarnasi. Perhatikan. Jadi menurut mereka pribadi itu hanya Yesus, yang lain tidak berpribadi. Oke.
Bagi mereka berarti Bapa tidak berpribadi, Roh Kudus pun tidak berpribadi. Berarti hanya satu yang berpribadi. Siapa? Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus lah yang berpribadi, yaitu yang berinkarnasi itu. Apakah benar? Nanti kita coba cek. Berikutnya. Nah, ini pun masih menurut Oneness. Sifat-sifat Tuhan itu menurut Oneness secara khusus menyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satu yang mutlak dan tak terpisahkan. Oke. Kalau sampai di sini betul. Ya, Tuhan adalah satu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa gereja-gereja yang percaya Tritunggal Tuhannya tiga. Jangan. Ya, saya tahu betul ajaran HKBP, saya tahu betul ajaran GKPI, dan sebenarnya sama dengan BNKP. Sama. Saya tahu betul. Kalau ditanya orang HKBP, berapa Allah kalian? Atau kita semua ditanya, berapa sih Tuhan kalian itu berapa sih? Satu atau tiga? Satu. Masih ragu-ragu. Nah ini. Tuhan kita berapa? Satu atau tiga? Satu. Harus berani. Kalau untuk sampai tahap ini kita sama. Tuhan adalah satu, ya iya. Orang HKBP pun percaya Tuhannya satu. Orang BNKP ya percaya Tuhannya satu. Masa Tuhannya tiga? Loh, bahkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan tiga? Tidak, itu salah. Bukan tiga. Tritunggal itu bukan percaya Allah tiga, bukan. Tritunggal itu adalah percaya tiga pribadi yang esa. Hati-hati. Oke, kalau sampai sini ya benar. Tak terpisahkan, ya iya. Nanti saya akan jelaskan ya. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Ya iya betul, nanti saya akan tanggapi. Oneness percaya doktrin Trinitas adalah tradisi manusia. Nah ini biasa sering. Ini bukan hanya Oneness. Dari zaman dulu itu begitu. Dan bahkan sampai sekarang kalau Anda baca, lihat, tonton di YouTube itu kan perdebatannya sama. Bahkan agama seberang pun menuduh bahwa ajaran kita, bahwa Kristen itu percaya Tritunggal itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Jadi karena tidak tertulis dalam Alkitab, maka itu berarti apa? Itu adalah buatan manusia. Biasanya begitu. Apakah benar demikian? Tulisan Tritunggal memang tidak tertulis di dalam Alkitab, ya kan? Tetapi apakah karena tidak tertulis dalam Alkitab, maka itu berarti salah? Enggak. Itu adalah pemahaman yang cetek, pemahaman yang salah. Contoh, apakah ada tertulis? Ini contoh ya. Ini contoh saja ya. Janganlah kamu memakai sabu-sabu. Coba Pak cari di Alkitab, ada nggak tulisan sabu-sabu? Nggak ada, saudara. Ini contoh saja. Kalau memakai analoginya mereka, loh, nggak ada kok di dalam itu. Loh, karena nggak ada ya berarti boleh. Ya boleh mana pakai sabu-sabu. Itu kan analogi yang salah. Itu salah. Bahkan semua agama melarang keras. Nah, ini contoh saja. Jadi analogi yang dipakai oleh Oneness sudah salah. Karena tidak tertulis secara literal Tritunggal atau Trinitas, maka menurut mereka ya nggak boleh. Itu berarti tidak benar atau buatan manusia. Itu salah. Lanjut. Oneness Pentakosta bersikeras bahwa konsepsi mereka tentang Tuhan adalah benar untuk monoteisme. Jadi dengan demikian, Oneness ini sebenarnya mempercayai satu pribadi. Contoh, ini mirip modalistik atau modalisme. Begini, kalau Anda pernah mendengar penjelasan yang seperti saya jelaskan, maka dia sama dengan modalisme atau modalistik, dan sebenarnya mirip dengan Oneness atau Jesus Only. Begini penjelasannya. Saya
saya satu. Kalau di rumah saya adalah seorang bapak, kepala rumah tangga, kepala keluarga. Kalau di kampus saya adalah dosen. Kalau di gereja saya adalah pendeta. Saya satu pribadi. Saya satu pribadi. Tetapi 3 manifestasi. Menurut Oneness, Tritunggal itu begitu. Menurut Oneness, Allah yang di dalam Alkitab itu begitu. Bapa menciptakan, Yesus menebus, Roh Kudus sebagai penghibur. Nah, menurut Oneness ya sebenarnya satu pribadi. Kan? Di dalam PL maka dia sebagai pencipta, disebutlah dia sebagai Bapa. Di dalam penebusan, maka dia adalah Allah yang berinkarnasi, disebutlah dia sebagai Yesus Kristus, menebus dosa manusia. Kemudian setelah itu bangkit, maka dia disebut sebagai Roh Kudus. Sebenarnya itu satu saja pribadi. Nah, itu ajaran Oneness. Kalau ada yang pernah lihat dengan itu menjelaskan tentang Tritunggal, itu sudah terjebak kepada Oneness, Jesus only sebenarnya. Dan lebih tepatnya sebenarnya modalisme atau modalistik. Itu sudah dianggap sebagai bidah. Sekali lagi, di awal-awal sejarah gereja sudah dianggap sebagai apa? Bidah. Kenapa dianggap sebagai bidah? Karena bertentangan dengan Alkitab. Oke. Lanjut. Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanya tunggal, satu, bukan 3 pribadi. Nah, ini sama ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika orang percaya keesahan, percaya tentang Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka melihat ini sebagai 3 manifestasi. 3 manifestasi. Menurut Oneness itu hanya manifestasi saja. Dalam penciptaan manifestasi sebagai Bapa, dalam penebusan manifestasinya sebagai anak, yaitu penebus. Kemudian pada zaman akhir ini manifestasinya sebagai Roh Kudus, yaitu penghibur. Itu hanya manifestasi atau fungsi. Berbeda dengan yang kita percaya. Itu bukan hanya sekedar fungsi atau tugas, tetapi apa? Pribadi. Oke, dan bahkan seperti yang dikatakan oleh David Norris, menunjukkan bahwa ini tidak berarti bahwa keesaan Pentakosta percaya bahwa Oneness percaya bahwa Tuhan hanya dapat menjadi salah satu dari manifestasi itu. Nah, tadi berapa manifestasi tadi? 3. Manifestasi sebagai Bapa, manifestasi sebagai anak, manifestasi sebagai Roh Kudus. Dan bahkan menurut teolog mereka, yaitu David Morris, bahkan sebenarnya bisa bermanifestasi bukan dari 3 itu saja, bisa manifestasi yang lain. Itu maksud David Morris. Makanya dikatakan tidak berarti bahwa Oneness percaya bahwa Tuhan hanya dapat menjadi salah satu dari manifestasi itu. Suatu waktu dapat bermanifestasi yang lain. Nah itu nih, bayangkan kepercayaan itu. Berarti menurut mereka ini mungkin saja Allah itu bukan hanya manifestasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin saja manifestasi yang lain. Dan mereka sampai saat itu nggak tahu mau manifestasi apa. Paham ya? Oke. Lanjut. Jadi menurut Oneness, Bapa dan Roh Kudus adalah pribadi yang satu dan sama. Di Indonesia ada ini. Maaf, kita berjujur. Ya Bapa itu ya pribadi, menjadi Roh Kudus. Roh Kudus itu ya Bapa sendiri. Baca bukunya banyak di perpustakaan literan. Dalam hal ini, saya tegas katakan, ajaran Pak Erastus sesat. Maaf, saya harus jujur. Buku-bukunya banyak. Ya. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak.
Dan untuk mungkin sekian ratus kali saya katakan, saya tidak membenci Pak Erasmus. Tapi ajarannya, kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Silakan baca bukunya, khususnya tentang Allah dan Tunggal. Dia katakan itu, dan bahkan saya udah kritik. Buku yang moderasi teologi itu saya di dalam udah saya tulis kok. Baca baik-baik. Itu langsung. Dia katakan bahwa Roh Kudus itu adalah siapa? Ya Bapa sendiri. Roh Kudus itu adalah Bapa sendiri. Dan bahkan beliau katakan apa? Roh Kudus itu bukan pribadi yang independen. Roh Kudus itu tidak akan ada tanpa adanya Bapa. Jadi ya Bapa lah yang adalah Roh Kudus. Nah, itu salah total. Salah total. Oke, lanjut. Berikutnya. Oke, kita mulai tanggapi ya. Mari kita buka di dalam Markus 3 ayat 13-17. Kita akan tanggapi tentang doktrin Tritunggalnya Yohanes. Oke. Sama-sama kita baca ya. Markus 3, khususnya yang paling bawah. Yang paling bawah ya. Markus 3 ayat 16-17 ya. Matius. Sama-sama ya. Ayat 16 dan 17. Matius 3 ayat 16 17. 2 3 ya. Setelah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, berlalu di 7 kali terbuka, dan ia melihat bahwa Allah seperti burung merpati duduk di atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Perhatikan, kalau Yohanes tadi katakan bahwa di dalam Yesuslah manifestasi pribadi itu, maka ini bertentangan. Yohanes salah total. Karena nyatanya Yesus yang berinkarnasi itu, Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu, ternyata tetap ada pribadi yang lain. Siapa? Bapa. Oke, pertama, ada suara dari mana? Sorga, dari langit, yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Itu merujuk kepada siapa anakku itu? Yesus. Dan yang berkata ini anakku itu siapa? Bapa. Bukan setan, bukan malaikat. Malaikat tidak pernah berani berkata kepada Yesus, ini anakku. Hanya Bapa yang berani. Dan memang Bapa lah yang memperanakan. Satu-satunya hanya Bapa lah yang berkata kepada Yesus, inilah anakku. Malaikat apapun, makhluk apapun itu tidak pernah berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kukasih. Berarti dari surga siapa? Bapa. Kemudian siapa yang melayang-layang di udara? Ada Roh Kudus seperti ya, garis bawahi. Roh Kudus itu seperti, bukan burung merpati yang terbang itu. Itu adalah Roh Kudus, tapi seperti. Tahu seperti? Itu berarti penampakan bentuknya seperti burung merpati. Berarti kelihatan seperti ada sayapnya. Itu maksudnya. Tetapi yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. Jadi penulis Matius menuliskannya, menggambarkannya, melukiskannya itu seperti merpati. Tapi sebenarnya adalah Roh Kudus. Perhatikan di sana. Kalau Yohanes tadi katakan hanya satu pribadi yang yaitu ketika mau bermanifestasi ya hanya Yesus. Tapi nyatanya tidak. Ketika Yesus yaitu Allah yang menjadi manusia itu ada, tetap ada pribadi yang di sorga. Siapa dia? Ada Bapa. Pribadi Bapa tetap ada. Dan kemudian ada pribadi siapa? Roh. Ada tetap Roh Kudus. Di sini oneness, Jesus only gagal.
tetap ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke? Yang kedua, kalau katakan oneness, katakan bahwa pencipta itu adalah Bapa, coba buka Kolose. Mari kita buka Kolose. Kolose 1 ayat 15, 16 dan yang mengatakan bahwa Yesus itu pencipta. 16. Silakan, Impon baca kuat. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia di situ siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau oneness berkata, Jesus only berkata bahwa Bapa lah pencipta, ingat tadi saya sudah jelaskan. Menurut oneness itu Bapa lah pencipta kan, Anak itu menebus. Salah total. Karena Alkitab Perjanjian Baru juga menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pencipta. Salah total. Buka Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1, Elvin baca kuat. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Oke, ayat 1 dijelaskan tadi apa? Beresit bara Elohim. Ayat 2, ruah Elohim. Oke? Yang pertama tadi Elohim, yang berikutnya ruah Elohim. Hampir semua pendapat teolog yang hebat kenamaan pun menafsirkan ayat 2 itu adalah rujuk pribadi Roh Kudus. Kalau dibaca baik-baik semua referensi-referensi buku-buku, semua teolog berpendapat bahwa ayat 2 itu ruah Elohim itu merujuk kepada Roh Kudus. Meskipun nama yang dipakai masih ruah Elohim. Oleh sebab itu, ruah Elohim yang adalah Roh Kudus adalah pencipta. Jadi seperti oneness katakan tadi apa? Bapa yang mencipta, Yesus menebus, Roh Kudus menghibur. Perhatikan baik-baik, Roh Kudus adalah pencipta. Perhatikan baik-baik kalau sesal tadi, Yesus adalah pencipta. Oke? Berikutnya, 3 pribadi yang berbeda dapat dibedakan, namun esa. Yang benar itu adalah apa? 3 pribadi. Dapat dibedakan nggak? Mana Bapa? Dapat, dari Matius tadi kan 3 kan? Teks itu jelas berpendapat. Apakah kita bisa berkata yang suara dari surga itu, suara dari langit itu adalah Yesus? Bisa nggak? Saya ulangi, tolong respon. Bisa nggak kita tafsirkan Matius 3 tadi, yang suara dari surga inilah anakku? Bisa nggak kita katakan itu adalah suara Yesus? Tidak, itu suara siapa? Jelas. Bisa dibedakan? Bisa. Antara pribadi Bapa, pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus dapat dibedakan, dapat dikenali, dapat dicirikan berdasarkan apa? Alkitab. Bukan kita buat-buat. Dapat kita lihat, oh ini pribadi Allah Bapa yang berbicara, bukan Yesus. Ini Roh Kudus. Dan penulis dari Injil Matius dapat mencirikannya itu. Kita percaya bahwa pengilhaman Alkitab. Terus Matius itu dihalami dan bahkan dapat mencirikannya, oh ini Bapa. Oh ini Roh Kudus yang sedang melayang-layang, bukan Yesus yang sedang melayang-layang. Kan jelas. Kan? Oke? Jadi pribadi itu dapat dibedakan, dapat dicirikan. Ya. Dan tapi hati harus hati-hati. Yohanes 10 ayat 30 katakan apa? Satu orang aja. Oh, baca. Yohanes 10 ayat 30. Tapi Yesus berkata, aku dan Bapa satu, bukan sama. Hati-hati ya, baca Alkitab hati-hati.
Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa satu? Ya memang mereka esa. Makanya saya katakan tadi, berapa Allah kita? Satu. Bukan tiga. Allah kita bukan tiga, satu. Buka Yohanes 1 ayat 1. Wah, luar kepala Pak. Ya luar kepala dibaca. Satu orang saja, silakan deh. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kenapa? Karena esensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Satu. Apakah Bapa dan Anak dan Roh Kudus bisa berpisah? Maksudnya berpisah itu adalah jadi ya tidak, Bapa dan Yesus tidak lagi satu. Roh Kudus dan Bapa tidak lagi satu. Ini bukan satu pribadi, hati-hati kalian ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu adalah satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu, tapi tiga pribadi. Kesatuan dari Tritunggal itu, Allah yang satu, namun tiga pribadi, tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Saya ulangi, tidak dapat dipisahkan. Artinya apa? Oh Yesus, aku Allah sendiri. Dan Bapak berkata, ya aku Bapa, aku Allah sendiri, aku beda dari Yesus. Kami gak ada hubungan, gak bisa. Ini bahasa pasarnya. Roh Kudus berkata, ya aku independen. Aku gak ada hubungan sama sekali dengan Bapa. Aku tidak hubungan sama sekali dengan Yesus. Aku jadi Allah sendiri, kata Roh Kudus. Gak bisa. Karena tiga pribadi ini adalah Esa. Tiga pribadi ini adalah Esa. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena kesatuan itu, keesaan itu. Tapi dapat dibedakan. Dibedakan apa? Dicirikan. Oh ini Bapa. Oh ini Yesus. Oh ini Roh Kudus. Coba buka Yohanes 1 ayat 14. Ya Rahmat, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, Yohanes 1 ayat 14 saja. Sampai 14. Terima kasih. Firman itu menjadi manusia. Oke. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi apa? Pada mulanya adalah firman, logos. Firman itu bersama-sama Theos. Oke. Ada berapa pribadi nih? Ada dua. Perhatikan ayat 14. Siapa yang menjadi manusia? Yesus. Firman. Ayat 14. Firman. Firman yang menjadi manusia, bukan Allah, Theos. Penggunaan ini, kalau penggunaan gelar-gelar di dalam Perjanjian Baru kan kristologi nanti kita baca. Yesus itu menggunakan gelar di dalam Perjanjian Baru atau sering disebut pra-eksistensi, sebelum jadi manusia, maka dia disebut sebagai logos. Dan kemudian Allah dituliskan dalam maksudnya Theos. Itu merujuk kepada siapa? Bapa. Ada logos, ada Theos. Yang di belakang tolong jangan main. Tolong disiplin. Yang di belakang tolong ya. Yang di belakang jangan main ya. Oke. Ada logos, ada Theos. Yang menjadi manusia Theos atau logos? Ayat 14. Firman. Kamu gak konsentrasi. Kamu gak konsentrasi. Tolong konsentrasi. Ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Kata itu merujuk kepada apa? Spesifikasinya. Kata penunjuk. Bukan logos. Maaf, bukan Theos. Yang menjadi manusia adalah logos. Jadi di sini pun salah oneness. Kalau oneness katakan ya pribadi itu Yesus sama aja pribadi Bapa, salah total.
Karena justru yang menjadi manusia itu siapa? Logos, firman, bukan theos. Kalau mereka itu acak. Ya satu pribadi, ya Bapak, ya anak juga, ya Roh Kudus juga, itu salah total. Jangan percaya itu. Alkitab jelas berkata, yang menjadi manusia itu adalah firman, bukan Bapa. No, tidak. Bapa tetap tadi di surga. Kunci tadi Matius 3 kan? Udah kita kunci tadi. Bapa di surga. Yang menjadi manusia itu siapa? Yesus Kristus. Itu pribadi Yesus Kristus. Oke? Pribadi Yesus Kristuslah yang dia manusia. Bapa itu tetap di surga. Dan Roh Kuduslah berkarya pada masa gereja saat ini. Lanjut. Nah, perhatikan. Di dalam Matius 27 ayat 46, oke, Matius 27 ayat 46, Yesus berseru apa kata Yesus? Allahku, Allahku. Dia berseru kepada siapa? Bapa. Eloi, Eloi. Bahasa Arab kan? Lama sabatan. Sambil memandang kemana? Langit. Ke langit, ke surga. Dia berseru kepada siapa? Bapa. Jadi kalau Yohanes berkata ya Yesus ya Bapa juga, salah total. Ini hati-hati. Makanya saya berpikir ini sangat penting Anda ketahui. Jangan nanti ada yang ikut oneness, ada yang ikut diskoning. Kenapa? Karena fatalnya bertentangan dengan Alkitab. Bukan main-main. Jadi saya mempersiapkan berpikir ini harus disampaikan kepada Anda, bukan asal-asal. Udahlah Pak, ikut Jesus only, yang penting percaya Yesus. Tidak, kau beda. Kalau kau percaya Jesus only. Dan cenderung kau nanti jadi penyesal. Kalau kau ajarkan kepada orang lain, kau jadi penyesal. Hati-hati. Pak, dia kan baik. Dia baik, tetap bidat. Jangankan Jesus only. Agama Buddha lebih baik daripada kau. Kau ngasih persembahan aja 1000 mikir. Serius. Ntar ya lihat, ngasih kopi aja. Kau kasih gak ya kopi ini? Introspeksi diri. Jauh lebih baik orang muda daripada kau. Orang muda itu dia lihat orang langsung kasih yang dia kasih. Kalau kau, kenapa kau kasih? Kenapa? Gak usah kau kasih lah. Ngapain kau kasih? Bersama persembahan, gak usah lah. Kau buat besok kau makan ayam geprek. Besok ayam geprek gak ada uang. Terus kemana? Kasih di gope. Untuk Tuhan kau masih gitu kok. Masih lebih baik orang muda sana daripada kau. Kalau kau berbicara yang baik. Ini jujur saudara. Ini benar-benar kita harus terus bertobat. Amin. Jangan kau pikir kau udah luar biasa kalau kau weekend di gereja sama. Yang ia luar binasa. Benar-benar kau harus bertobat. Oke. Allahku, Yesus berkata kepada Bapaknya di surga. Jelas. Kalau Yohanes katakan ya Yesus, ya Bapa, ya Roh Kudus juga. Pertanyaannya kepada siapa dia berseru di surga? Kepada siapa? Begu gajah. Kepada begu. Kan kalau Yohanes kan bingung. Tanya kepada Yohanes. Kalau Yesus itu ya Bapa, Yesus itu Roh Kudus. Pertanyaan, kepada siapa dia berseru kepada di surga? Ya kepada Tuhan juga. Wah, tunggu enak-enakmu aja ya. Itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh oneness, Jesus only. Karena memang sudah gagal. Itu ajaran yang gagal. Jangan kau ikuti. Yesus berseru kepada siapa? Bapa. Matius 6 ayat 9, Yesus berkata, apabila engkau berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Siapa yang ngajar itu? Yesus. Yesus mengajarkan kita semuanya. Kalau kamu berdoa, berseru kepada Bapa, panggil dia Bapa.
Kok ada yang melarang? Bapak yang di mana goblok? Kau lebih taat Bapak goblok atau Yesus? Yesus. Ini serius saudara. Walaupun saya agak pakai bahasa begini, saya serius sekali. Kalau itu doktrin, saya serius minta ampun. Gak main-main saya. Siapapun dia saya sikat. Kalau hal doktrinal, saya nggak peduli. Yesus yang ajar. Yesus langsung mengajar, kau mau berdoa. Yuk baca dulu, tolong. Novi, baca dulu Matius 6 ayat 9. Matius 6 Kuat. ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah Iya, namamu. sudah. Siapa yang mengajarkan itu? Yesus. Tuhan Yesus. Kalau kamu berdoa, panggil dia. Berdoalah, Pak. Bapa. Yesus saja mengajarkan begitu. Kok ada orang berani melarang? Berarti sini dia sedang melawan siapa? Tuhan. Ini nggak main-main, saudara. Dalam hal ini saya tidak main-main. Kalau ada yang melarang kamu berdoa Bapa kami, menyebut Allah yang di surga sebagai Bapa, dia sedang melawan Yesus. Tegas saya katakan. Tidak tolerir saya dalam hal ini. Kok dia melawan Yesus? Kok menentang Yesus? Yesus yang mengajarkan Tuhan kita, Allah yang firman. Loh, kok beraninya siapa dia? Oleh sebab itu saya serukan kepada orang-orang yang percaya kepada Jesus only oneness, bertobat. Tobat kamu, kalau nggak kau masuk neraka. Berani melawan firman Tuhan, berani melawan Tuhan Yesus. Ini saya belum kupas terus. Ini sebenarnya saya baca apa ya, deskripsi literatur dari bahasa-bahasa luar Inggris saudara. Bahkan itu saya udah baca. Bahkan Jesus only ini menuduh Yahweh itu sebagai iblis. Hati-hati. Menuduh Yahweh sebagai iblis. Jadi kalau kau percaya, keluar dari Tuhan. Kalau kau percaya Jesus only, masa Yahweh iblis? Dialah yang iblis. Kenapa saudara? Ini sangat penting. Masa Tuhan kita disebut iblis? Dalam hal ini saya tidak tolerir. Dalam hal ajaran saya tidak tolerir. Siapapun dia. Bahkan orang tua kita sendiri pun, kalau mengajar sesat, kita harus jelaskan. Jangan takut. Karena kamu mengajarkan Tuhan, bukan mau video adu fisik, tidak. Sampaikan yang benar. Maka jangan heran kalau banyak rasul-rasul mati syahid karena menyatakan kebenaran. Tidak takut. Bukan mau adu fisik, tidak. Tapi menyampaikan sesuatu benar. Kalau ada orang yang berpendapat berkata bahwa Yahweh itu iblis, itu sudah menghina Tuhan. Itu sudah menghujat Tuhan. Tak main-main. Dan Jesus only melakukannya. Ya, tegas saya katakan. Kita lihat, Roh Kudus itu adalah pribadi yang independen. Efesus 4 ayat 30. Di sana dikatakan apa? Coba buka. Efesus 4 ayat 30. Ya. Tidak kalau baca? Pas kena laptopnya dimatiin. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mengeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Iya, mendukakan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus dapat berduka? Woi. Lu baru baca ini lu. Lu udah lapar atau gimana? Ini baru makan kok. Baru mau baca. Roh Kudus dapat berduka? Ya. Dapat. Kan dikatakan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dapat berduka. Kenapa Roh Kudus dapat berduka? Karena dia pribadi yang mandiri. Dengan apa kamu bisa mendukakan Roh Kudus?
Ketika kamu berbuat dosa, kamu mendukakan Roh Kudus. Saya tidak katakan menghujat Roh Kudus ya, tidak, itu beda lagi. Nah, dosa menghujat Roh Kudus itu apa sih? Nanti kita bisa bahas nanti, next. Mendukakan Roh Kudus itu adalah apa? Ketika kita melanggar firman Tuhan. Ketika kita berdosa. Tolong. Oke? Nah, jadi Roh Kudus adalah pribadi yang mandiri. Dia dapat berduka. Apakah John mendengar? Apakah ada John yang lain di sini? Tidak ada. Oh. Yes, ya, kamu dan ini di sini aja. Supaya ini kan sensitif. Yes, oke. Roh Kudus dapat berduka karena dia adalah pribadi yang mandiri. Itu mencirikan, membedakan pribadi Roh Kudus dengan Bapak. Oke. Jangan terlalu lama-lama. Ada yang bertanya? Yang bertanya boleh maju ke depan. Dengan demikian saya tegaskan, ajaran oneness, ajaran Jesus only adalah ajaran sesat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tetap percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang esa. Amin. Kita percaya. Anda berdoa, silakan berdoa, Bapa kami yang di surga. Jangan ada takut-takut, karena itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan takut, berdoalah Bapa kami yang di surga. Oke, dan bagaimana dengan baptisan? Ajaran oneness sering sekali kalau di dalam baptisan itu gini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, itu mubazir. Kalau Anda temukan di dalam surat baptismu begitu, itu biasanya dari, maaf ya, saya harus jujur, GBI kah, Pentakosta, itu sering begitu. Maaf. Itu sering. Coba cek surat baptismu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan, itu kan overlapping. Sudah ada di dalam nama Anak. Anak itu siapa sih? Ya Yesus Kristus. Kenapa lagi? Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Yaitu dalam nama, ngapain lagi di dalam nama yaitu? Yesus Kristus lah. Kalau memang mereka tidak mau dituduh sebagai oneness, Jesus only, hapus yaitu dalam nama Yesus Kristus. Sudah. Cukup dengan apa? Matius 28 ayat 19-20 kan? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah selesai. Kenapa lagi yaitu di dalam nama Yesus Kristus? Itu overlapping. Ya, maksud kami sebenarnya bukan Jesus only, kami bukan oneness. Ya udah hapus itu. Ngapain jadi 4? Atau 3 itu jadi 1? Nah, itu kan jadi ciri oneness. Kalau orang yang belajar paham teologi kan, oh dia paham. Ya Anak ya Yesus. Ngapain lagi kita buat? Ya itu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Udah titik selesai. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Apa lagi? Orang yang belajar harus hati-hati dengan kata demi kata. Orang yang berpendidikan harus hati-hati kalimat demi kalimat. Kau tulis begitu, orang artikan begitu. Tapi kau bilang enggak begitu maksudku. Ya tapi kau tulis begitu. Nah kali kau mau suka-suka hatimu. Kau tulis begitu, kau bilang enggak begitu maksudmu. Kau sendiri yang menyampaikan pesan. Artinya apa? Apa yang Anda tulis itu adalah pesan yang akan dimaknai oleh orang lain. Hati-hati. Jangan katakan, Pak, tunggu dulu. Sebenarnya bukan itu maksudku, Pak. Ya, kau sendiri yang salah. Emang bisa kalau ujian begitu, Pak, maksudku nggak begitu loh, Pak. Jadi maksud bagaimana? Maksudku seperti Bapak itu. Maksudku, Pak, seperti yang maksud Bapak. Terus dosen bapaknya bilang, nggak usah lah ujian. Terus gimana Pak? Ya udah, kan maksudku tuh udah ada maksudku. Jadi nggak usah ujian. Enak kali.
Ya, kita sedang tidak mendeskripsikan suatu gereja, tetapi ini ruang diskusi, ini ruang ilmiah. Belajar. Pak, bagaimana Pak? Saya di baptisan saya udah begitu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Saya yakin ada di sini. Udah nggak apa-apa. Itu bukan kesalahanmu. Kan yang ngasih surat itu bukan kamu. Nanti kau jadi pendeta, jangan buat lagi surat begitu. Serius. Serius ini. Ya, di media sosial kan banyak itu berdebat, apalagi saya ini orang yang suka ikut diskusi, cuman karena waktu saya nggak mau terlalu habiskan energi. Oh, ya udah itu lah. Kan heboh memang. Ini memang iya juga lah. Bagi teman-teman yang ganas gitu kan, teman-teman saya banyak yang ganas Saudara, dalam diskusi. Apa ini gitu kan? Langsung diposting, ini baptisan. Kasian banget itu ada foto orang begini kan. Baptis terus diposting, didiskusikan ribut lagi sampai ribuan komen dalam hati. Aduh, surat baptisnya apa sih di sini yang diposting ini? Kan kasihan dia kan. Udah ada lagi nama gerejanya. Ada lagi nama pendetanya di situ. Iya. Tapi teman-teman saya yang ganas ya nggak peduli, dia sikat habis katanya. Ini oneness ini Jesus only. Saya hanya bilang, rem sedikit. Jadi sesama kita kok berantem kita kan. Ya memang sesama kita juga gitu. Tetapi mari, sebenarnya tujuannya mengedukasi. Makanya saya nggak terlalu mau juga, ini teman-teman ini terlalu ganas ini kayak anjing herder kan. Tetap ribut gitu kan. Jangan gitu juga lah. Apalagi sesama kita Kristen. Tetapi untuk hal yang tertentu itu tegas sekali Saudara. Saya nggak akan tinggal bilang. Oke, ada yang bertanya tentang Jesus only? Ya, Kak Aman. Apakah bisa? Bisa. Ya, baik, pertanyaan saya simpel. Apakah oneness ini mempercayai Alkitab yang kita percaya saat ini atau tidak? Atau mereka memiliki kitab tersendiri? Jadi nanti kalau Bapak sudah menjawab, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, oke, langsung dijawab ya. Oneness ini sebenarnya pecahan dari gerakan Pentakosta dan mereka sangat erat dengan gerakan Pentakosta Azusa Street. Jadi gini Pak, apakah mereka mempercayai Alkitab yang kita percaya saat ini atau tidak? Iya, mereka percaya. Oke, kalau seandainya mereka mempercayai Alkitab sekarang, lalu bagaimana mereka tidak mengerti dengan setiap firman Tuhan yang telah kita paparkan tadi? Atau mereka membodohkan diri mereka? Atau memang benar-benar tidak mengerti atau sesat di dalam pemikiran begitu? Baik, ini pertanyaan kedua yang saya akan bahas ya. Oke, silakan Aman dulu. Oke. Jadi Alkitabnya sama Saudara. Azusa Street itu gerakan Pentakostalisme itu sama. Dan kemudian pecah lagi tahun 1913 itu dengan New Pentakostalisme. Oneness Pentakostalisme sama, Alkitab itu sama. Mereka itu bukan Katolik, mereka itu juga bukan percaya kitab-kitab non kanonik, enggak, sama. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah banyak dari mereka bukan orang akademisi. Pada awalnya mereka itu adalah orang-orang yang hanya belajar di camp-camp tertentu. Contoh ya, mereka itu belajar misalnya apa? Gerakan-gerakan bangunan rohani. Kemudian dia ada yang bertobat. Kemudian mereka memberanikan diri untuk melayani Tuhan. Jadi apa yang diajarkan di camp-camp itu, itulah yang mereka ajarkan kembali. Jadi tanpa hermeneutik yang tetap, tanpa pembelajaran yang tetap. Nah, terakhir-terakhir ini kalau saya perhatikan itu mulai berubah. Coba perhatikan Pentakosta sekarang. Hampir rata-rata sudah mulai belajar teologi. Hampir. Dulu kalau Anda bertemu dengan orang-orang Pentakosta, bukan hanya GPDI ya, Pentakosta itu kan banyak. Ada GPDI, D-nya besar, ada D-nya kecil. Terus ada gereja Pentakosta, ada GPI, ada GPI, banyak sekali Pentakosta Saudara. Dulu mereka itu tidak belajar teologi. Mau lulus SD, karena dia benar-benar kerja buat Tuhan selalu menisi. Itu slogan saya juga. Karena kerja buat Tuhan selalu menisi, semangatnya luar biasa, buka gereja, jadi.
Tapi pemahamannya, maaf, ya begitu. Nah, akhir-akhir ini gereja-gereja Pentakosta mulai membenahi diri. Kita bisa lihat gereja-gereja Pentakosta itu udah mulai punya STT-nya lagi. Nah, dan mereka itu, dosen-dosen mereka udah belajar lagi di STT-STT yang memiliki pemahaman akademisi. Jadi mereka pun sekarang sudah mulai hati-hati. Mereka tidak bisa lagi sembarangan, kecuali yang tertentu ya. Misalnya di daerah-daerah yang belum dijamah, nah itu memang masih begitu. Di pertanyaan itu sangat bagus. Kok kenapa mereka itu? Bahkan di Indonesia itu sampai sekarang masih ada, kita harus akui. Tetapi kita lihat pergerakan mereka sangat bagus sekali sekarang. Jadi kalau saya lihat pergerakan akademisi, kegerakan intelektualitas dari Pentakosta ini mulai bertambah-tambah. Mereka sudah mulai rajin belajar, bukan hanya buku-buku Pentakosta. Nah, perhatikan kalau orang Pentakosta dulu kan yang mereka pelajari ya, yang modul itu aja yang diajarkan, udah itu selesai, perkara selesai. Sekolah orientasi melayani, sekolah Alkitab, itu aja udah selesai. Dengan modal itu mereka merintis gereja. Tapi sekarang udah mulai berubah. Saya memperhatikan ada progresif. Dan kita doakan. Kenapa? Pada prinsipnya mereka itu kan sebenarnya apa ya? Memang rindu melayani. Nah, yang jadi masalah kalau, nah ini dia. Yang pertama, tidak mau belajar. Yang kedua, ngotot dan tidak mau bertobat akan doktrin yang dia pegang. Yang ketiga yang paling parah, mengajarkan doktrin oneness kepada orang lain. Nah, ini kan bahaya ini. Sampai sekarang ada juga, masih ada juga. Jadi mereka ini nggak mau belajar sebenarnya. Mereka hanya belajar dari guru mereka yang Jesus only, yang oneness, udah ini aja. Nggak mau belajar lagi akademisi yang lain, nggak mau. Sehingga tertutup, ya itu aja, udah selesai. Nah, jadi apalagi pada era digital sekarang ini penting sekali. Apapun aliran kita, mari kita belajar. Jangan langsung pikir pendetamu itu benar. Dan saya pun bisa berdiri sendiri. Jangan pikir saya ini 100% benar. Uji lagi. Apa yang saya bilang ini, uji lagi. Bapak ini salah nih. Yang benar oneness-nya silakan. Tetapi kamu harus berani mempertanggungjawabkannya. Ketika saya berani mengemukakan pendapat saya juga siap untuk dikritik. Itu nggak apa-apa. Jangan nanti dikritik. Oh, kalau kau kritik pendeta, itu orang yang durabi Tuhan itu. Orang yang durabi Tuhan kau kritik, nanti masuk neraka kau, gosong kau, turun petir dari surga, disambar petir kau mati. Enggak ada itu. Itu mitos itu. Ya. Kalau ada pendeta yang berkata kurang tepat, nah kritiklah. Tapi kritik yang membangun. Itu apa-apa. Apalagi kalau berkata Yahweh itu iblis, ya itu bukan lagi, kita bukan lagi, wah ini bukan lagi, ini udah sesat. Masa Yahweh dibilang iblis? Ini bukan main-main ini. Wah, itu sudah kelewat batas itu. Kalau mungkin hanya masih masih mempercayai ya Tritunggal itu sebenarnya Yesus. Ya oke. Tapi kalau udah mempercayai Yahweh itu iblis, wah ini kok makin lama makin heran, makin lama makin hebat ajaran itu. Tapi oneness itu hati-hati. Oke, ada lagi? Ya, Dery silakan. Bisa ya? Oke. Maaf, sebelumnya ini pertanyaan saya Pak. Bisa? Nggak bisa Pak? Oke. Bisa. Oh bisa, benar-benar. Jadi maaf sebelumnya Pak, ini pertanyaannya yang kemarin pas Bapak alternatif tentang baptisan. Ya. Jadi Bapak telah mengkaji tentang baptisan ulang. Ya. Ada sebuah pandangan yang mengatakan, saya nonton di YouTube, bahwa baptisan ulang itu harus dilakukan. Karena kenapa? Pada saat masa kecil kita dibaptis, itu sebenarnya bukan baptisan, tetapi penyerahan anak-anak. Contohkanlah Yesus, pada saat Yesus dibawa di bait suci, dia diserahkan kepada Simeon dan Hana. Jadi pada saat kita lahir,
pada saat dia dibawa di gereja dibaptis, itulah bukan baptisan sebenarnya. Tetapi itu adalah penyerahan anak. Jadi baptisan yang sebenarnya adalah pada saat kita diselam di air. Di air, itulah baptisan sebenarnya. Dan ingat bahwa baptisan pada saat kecil bukan baptisan. Karena kenapa? Orang tua lah yang bertanggung jawab atas kita. Sedangkan pada saat kita dibaptis ulang, kita lah yang sebenarnya bertanggung jawab. Karena kita sudah merasa dewasa. Itu menurut YouTube itu ya? YouTube. Oke. Ya, jawaban saya untuk Derry adalah nonton YouTube channel Injili. Kenapa? Karena itu sudah kita bahas 1 jam lebih. Berapa bagian saya buat? 2. Karena hampir buat 1 jam 45 menit tuh. Ya, nggak apa-apa Derry ya. Pak, itu gimana lagi? Mungkin bergejolak dalam hatinya. Nonton YouTube channel Injili bagian 1 dan bagian 2. Karena kalau saya bahas lagi malam ini, aduh, bisa makin lapar kita malam ini. Oke, ya sudah ya. Silakan nonton. Dan Anda yang sudah dibaptis 1 kali selesai, jangan lagi dibaptis. Berdasarkan apa, Pak? Nonton YouTube channel Injili. Karena nanti terlalu panjang. Ada lagi? Ya, Hendra, mari sini. Benar jam 7 ya? Benar ya? Ya. Maaf, saya minta maaf ya. Ya, silakan. Salam semuanya. Halo. Bagi yang menjadi pertanyaan saya di materi tentang Jesus Only ini, yaitu apa sumber yang mereka pegang sebagai ajaran mereka yang mereka percayai, yang mengatakan bahwa Allah itu adalah hanya Yesus. Allah itu hanya Yesus sendiri, bukan Allah Tritunggal. Terima kasih. Oke. Iya. Tadi sudah saya jelaskan. Tadi Kisah Rasul pasal berapa? Jadi berdasarkan itu, ya kalau Kisah Rasul 2, pelan-pelan ya, masih di atas ini. Pelan ya. Ya, dia bagian sejarah. Pelan-pelan, sabarkan hatimu. Oke, Kisah Rasul 2 ayat 38. Tolong dibaca. Yang sudah dapat, tolong dibaca. Jadi ini dasar mereka. Silakan baca. Yang sudah katakan amin, 1 orang. Iya, baca. Cantik. Tinus. Silakan Santi. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Oke. Nah, berdasarkan inilah McAllister berkata apa? Nah, ini Kisah 2 ayat 38 dibaptis dalam nama Yesus. Jadi ya sudah dalam nama Yesus saja. Bukan nama Bapa. Perhatikan. Alistair lupa ada ayat-ayat yang lain dia harus pertimbangkan. Matius 28. Santi dan Timo lagi. Matius 28 ayat 19. Apa? Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa itu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Loh. Kenapa McAllister hanya mengutip Kisah Rasul 2 ayat 38? Tetapi mengabaikan ayat-ayat yang lainnya yang begitu banyak dalam Alkitab tentang baptis? Kenapa? Itulah ciri orang yang tidak mau belajar Alkitab secara komprehensif. Maaf, saya katakan. Menafsirkan Alkitab, menyimpulkan suatu doktrin harus secara komprehensif. Anda harus melihat bagian-bagian ayat Alkitab yang lainnya. Tidak boleh diabaikan, langsung berkata, oh ya sudah, oh ini enggak. Kalau begitu McAllister harus copot itu Matius 28 ayat 19. Copot, buang. Karena nyatanya, siapa yang mengajar itu Matius 28 ayat 19?
Yesus langsung berkata, baptislah dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa hanya Kisah Rasul 2 ayat 38 itu Petrus yang berkata ya? Kenapa harus langsung? Sudah. Ciri dari hermeneutik yang benar adalah simpulkanlah suatu doktrin berdasarkan data-data teks-teks Alkitab yang memiliki atau bertujuan hendak menjelaskan satu poin, yaitu misalnya tentang baptisan. Kumpulkan semuanya itu, baru tafsirkan mereka itu. Pertimbangkan yang lain itu. Jangan hanya comot satu ayat, angkat satu ayat dan berkata ini yang benar. Salah. Menafsir harus komprehensif, mempertimbangkan bagian-bagian ayat Alkitab yang lainnya. Itu ya Henka ya. Dari mana Pak mereka itu? Dari itu. Karena dia baca Kisah Rasul 2:38 langsung berkata, oh hanya dibaptis dalam nama Yesus. Ya sudah. Berarti kalau dibaptis kemarin dengan apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptis ulang kita yuk. Salah kita ini. Belum nanti Markus 15. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maka ada orang pendeta menginjil kepada burung. Tobat kau burung ya. Terimalah Yesus Tuhan sebagai juru selamat burung. Kalau enggak kau masuk neraka burung. Burung langsung terbang, dia -in. Karena hanya mengambil satu ayat Markus 15. Jadi ada orang menginjil hewan, binatang. Karena firman Tuhan bilang Markus 15 itu apa? Beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi ketemu di padinya, padi bertobat kalian ya. Kalau kalian tidak berbuah bagus nanti kalian masuk neraka. Ini apa? Ini teologi apa ini? Kemudian dia bilang anjing. Jangan kau gigit orang Kristen. Kalau agama lain boleh digigit. Ya ambil minyak perjamuan kudus, dia kasih ke anjingnya. Kemudian dia bersaksi, anjingku sudah bertobat. Anjingku sudah menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamatnya. Ini kan gila. Kenapa bisa terjadi begitu dalam kekristenan? Karena hanya mengambil satu ayat, mengabaikan teks ayat yang lain. Hati-hati saudara, jangan kau jadi penyesal. Pertimbangkan ayat-ayat yang lain. Oke, terakhir kalau ada, Nafi, terakhir ya. Ya, silakan. Baik, sesuai dengan materi yang tadi Bapak sampaikan, di sini saya ingin bertanya, bagaimana dengan keselamatan mereka, Pak? Apakah orang ini bisa dikatakan selamat atau tidak? Terima kasih. Ya, baik. Memang selalu anak teologi ini cari ini masuk surga atau masuk neraka ini. Ini Jesus only oneness ini masuk neraka ini. Atau masuk surga atau di tengah-tengahnya aja lah Pak. Saudara, harus dibedakan. Mereka itu tidak pernah menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya. Siapa sih orang yang tidak diselamatkan? Yohanes 3:16 katakan apa? Dan ayat 18. Yohanes 3:16 katakan barang siapa menerimanya memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3:18 barang siapa menolak dalam nama anak tunggal Bapa, dia berada di bawah penghukuman. Pertanyaannya, apakah oneness Jesus only menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang mati di atas kayu salib? Enggak. Mereka percaya itu. Yang bermasalah di mananya? Doktrin Tritunggalnya. Tapi beda ya. Kalau misalnya yang lebih ekstrim, yang menuduh Yahweh sebagai iblis, itu bukan urusan saya. Saya nggak mau komentari. Kalau ada yang memang ada, saya nggak mau komentari itu ya. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu disebut iblis gimana sih?
Anda coba lihat apa yang dilakukan Yesus. Waktu Yesus mengusir Beelzebul, maka ahli Taurat dan orang Farisi berkata apa? Dia mengusir roh jahat dengan Beelzebul. Ngeri sekali. Masa Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa setan? Beelzebul itu setan. Akhirnya Yesus bilang apa? Menghujat anak Yakub, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Sampai kapanpun. Jadi dalam hal khusus konteks yang menghujat Tuhan Yahweh itu saya nggak bahas hari ini. Saya nggak mau katakan itu bahaya sekali loh saudara. Masa berani kamu bilang Yahweh itu iblis? Saya mendengarnya tuh rasanya kok ada orang berani banget. Itu urusan dia sama Tuhan. Tapi saya melihat pada umumnya taraf-taraf tertentu ya, Jesus only dan oneness ini kan hanya bermasalahnya di doktrin Tritunggalnya masalah. Salah memahami. Ya istilahnya salah paham. Salah pahami. Akhirnya ajarannya pun salah. Iya, diajarkan orang lain pun salah. Masih taraf itu. Oke, sampai di situ. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom.